maqsudi waridha maqlubi a'tini ma'abbataka wa ma'ribataka. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun, nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, baik yang datang dari Perumahan Rindang Jaya, Sukamanah, Bogor, maupun yang datang dari Cikarang Tekel atau Citek, juga dari Cibeduh, Gardu, Cibarusah dan sekitarnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan malam yang penuh barokah ini dalam acara amaliyah zikir khataman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Saya ingin menyampaikan mengenai fadlul adzani wal iqamah, mengenai keutamaan adzan dan iqamah. Kita biasa menyebutnya qomat, padahal kalau menurut ilmu fikih dan menurut tulisan Arab aslinya adalah iqamah. Cuma kita ingin gampang mengucapkannya, dari iqamah menyebutnya menjadi qomat. Padahal kalau qomat itu singkatan, ada kepanjangannya. Kepanjangannya bisa macam-macam. Di antaranya qomat bisa dipanjangkan kokolor si omat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tanbihul Qabilin, buah karya ulama besar yang bermadhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan berakidah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau bernama Al-Faqih Abul Lais Al-Alim Al-Allamah Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, pada halaman yang ke-105 baris yang ke-20 dari bawah telah diterangkan an rajulin min ahli Syaqqa, dari seorang laki-laki
dan ahli Syam. Ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu si laki-laki itu berkata, akhbirni bi amalin wahidin adkhulu bihil jannah. Kata si laki-laki tersebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khabarkanlah atau terangkanlah kepadaku satu amalan yang dengan amalan tersebut aku dapat masuk ke dalam surga. Nah, jadi si laki-laki ini memohon kepada Rasulullah agar kiranya Rasulullah berkenan menerangkan kepadanya tentang satu amalan yang apabila dilakukan amalan tersebut dapat menyebabkan ia bisa masuk ke dalam surga. Tentu seluruh ikhwan yang hadir pada malam ini ingin menjadi ahli surga. Tidak satupun di antara kita yang ingin menjadi ahli neraka. Nah, ini ditanyakan oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah langsung. Apa jawab Rasulullah? Qala kun mu'adzina qaumika yajma'u bika salatahum. Kata Rasulullah, hendaklah engkau menjadi orang yang tukang ajan. Di tukang ajan ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh, mulia. Hendaklah engkau menjadi orang yang tukang ajan untuk kaummu, untuk masyarakatmu, yang dengan sebab ajanmu mereka melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ajan itu hakikatnya adalah panggilan dari Allah, ajakan dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Walaupun yang berajan adalah manusia, namun hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Allah memanggil kepada hambanya untuk menghadap kepada Allah. Hakikatnya ajakan Allah. Allah memanggil kepada hamba-hambanya untuk supaya selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, supaya masuk ke dalam surga. Wallahu yad'ukum ila daris salam. Allah itu mengajak kepada kalian masuk ke dalam surga Darussalam. Kemudian si laki-laki tersebut berkata lagi, ya Rasulullah, illam utik, wahai Rasulullah, apabila aku tidak bisa ajan atau tidak kuat untuk mengumandangkan ajan, misalnya oleh karena lagi batuk, misal, sehingga tidak kuat untuk ajan, kalau dipaksakan ajannya campur batuk, Allah nggak benar. Atau misal lagi punya penyakit bengek, napasnya pendek, nggak kuat untuk ajan. Bagaimana Rasulullah jika aku tidak kuat untuk mengumandangkan ajan? Rasulullah menjawab, kun imama qaumika yuqimu bika sholatahum. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak kuat mengumandangkan ajan, kalau engkau tidak bisa menjadi tukang ajan, hendaklah engkau menjadi imam bagi kaum. Apalagi imam, lebih berat nih. Ajan-ajan gak bisa, apalagi imam. Yang dengan sebab engkau menjadi imam, mereka mendirikan sholatnya. Karena sholat berjamaah tidak akan bisa dilaksanakan tanpa seorang imam.
Sebab yang disebut berjamaah itu menurut ilmu fikih ada imam, ada makmum. Walaupun dua orang jadi berjamaah. Sekarang ada makmum, makmumnya banyak, imamnya nggak ada, nggak akan terwujud berjamaah. Kemudian si laki-laki tersebut berkata lagi, Pak Imam Utik, ya Rasulullah, jika aku tidak mampu menjadi imam, bagaimana? Qala Pak alaika bisafil awal. Kata Rasulullah, apabila engkau tidak mampu juga menjadi imam di dalam sholat berjamaah, Pak alaika bisafil awal, maka hendaklah engkau melaksanakan sholat berjamaah dengan berusaha untuk selalu berada di shaf awal, di barisan yang paling awal, barisan yang paling pertama, barisan paling depan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterangan tersebut adalah sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad, ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, khairus sufuf ar-rijal awwaluha wa saruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa saruha awwaluha. Kata Rasulullah, sebaik-baik shaf atau sebaik-baik barisan dalam sholat berjamaah bagi laki-laki adalah shaful awal, barisan yang pertama, barisan yang paling depan. Itu sebaik-baik barisan dalam sholat berjamaah. Dan seburuk-buruk shaf, seburuk-buruk barisan dalam sholat berjamaah bagi laki-laki adalah barisan yang paling belakang. Biasanya kalau sholat Jumat di umat Islam kebanyakan datang ke masjid paling belakang, duduk paling belakang, pulang paling duluan. Padahal kata Nabi, barisan sholat berjamaah yang paling afdol itu barisan yang paling depan. Dan yang paling buruk, yang paling belakang kata Nabi diibaratkan seperti satu tandan pisang Ambon. Satu tandan pisang Ambon, barisan yang paling depan, paling atas gede-gede. Semakin ke bawah semakin kecil. Nah yang paling belakang, yang paling bawah kecil banget, butetene, butitiknya. Nah ibaratnya begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita bahwa jika kita ingin menjadi ahli sorga di akhirat nanti, maka kita harus bisa dan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pelaku terhadap salah satu dari apa yang telah ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi Rasulullah memberikan tawaran 3 opsi, 3 pilihan kalau kita ingin menjadi ahli surga. Pilihan yang pertama, jadilah engkau tukang ajan. Apabila tidak bisa, jadilah engkau imam dalam sholat berjamaah. Masih tidak bisa juga, jadilah engkau sholat berjamaah berada di posisi barisan yang paling depan. Apabila salah satu dari 3 opsi yang ditawarkan oleh Rasulullah tersebut kita laksanakan, maka itu artinya kita akan menjadi ahli surga. Para jamaah ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wan naqsabandiyah rahimakumullah, jangan sampai kita mengharapkan di akhirat nanti ingin masuk ke dalam surga, tapi selama hidup di alam dunia sekarang ini kita tidak pernah mau mengumandangkan azan. Jadi jangan pernah azan sekali untuk memanggil orang-orang sholat berjamaah. Jangankan untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah, untuk azan saja tidak mau juga, apalagi imam. Bahkan untuk menjadi makmum pun
masih tidak mau juga dalam sholat berjamaah, sehingga orang tersebut selama hidupnya di alam dunia selalu melaksanakan sholatnya sendirian di rumahnya. Padahal kata Nabi, sholatul rajuli ma'al jamaah afdalu min arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholat seseorang dengan berjamaah itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama, jauh lebih besar pahalanya daripada seseorang sholat di rumahnya selama 40 tahun. Nah, jadi sholat berjamaah itu lebih afdal daripada seseorang sholat di rumahnya selama 40 tahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti tersebut tadi seharusnya merasa malu bahwa ia ingin masuk ke dalam surga di akhirat nanti, tapi ia tidak mau melaksanakan salah satu dari 3 macam opsi yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yakni ia tidak mau ikut berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan sholat berjamaah. Maka jika demikian, boleh jadi di akhirat nanti orang tersebut harapannya hanya akan menjadi harapan tamani. Apa itu harapan tamani? Harapan atau keinginan yang sangat tidak mungkin akan terwujud, yang sangat tidak mungkin akan menjadi kenyataan. Itu namanya harapan tamani. Jadi ingin masuk surga, tapi azan pun nggak mau, apalagi jadi imam. Karena imam itu lebih berat syarat-syarat jadi imam. Jangankan jadi imam, azan pun tidak mau. Jangankan azan, sholat berjamaah pun tidak mau. Nah, sementara dia mengharapkan di akhirat masuk surga, maka harapannya itu disebut tamani. Tamani itu jadi harapan atau keinginan yang tidak mungkin akan tercapai, yang tidak mungkin akan menjadi kenyataan. Ibarat orang perutnya pengen kenyang tapi nggak mau makan, ya lapar terus. Atau mulutnya pengen ngebul keluar asap tapi nggak mau merokok, keluar asap dari mana? Dari telinga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita persingkat. Warwal Qasim an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Qasim dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yukbaru lil muadzini mudda sautihi wa lahu mislu ajri man shalla ma'ahu min ghairi ayyaqusa min ujurihim syai'un. Bagi orang yang tukang azan, sepanjang suaranya di waktu azan oleh Allah akan diampuni dosanya. Makanya kita kalau azan usahakan ya mengeluarkan suara sepanjang-panjangnya, karena sepanjang suaranya itu akan menjadi sebabiah dosa-dosa kita diampuni. Kalau azan lebih dari 3 alif 6 harakat nggak masalah, la baksa, karena kalimat-kalimat azan bukan kalimat-kalimat ayat Quran. Memang dalam ilmu tajwid bacaan paling terpanjang dalam Al-Quran 3 alif 6 harakat. Itu kalau yang dibaca Al-Quran. Tapi kalau azan itu bukan Al-Quran. Makanya hayalah sholat mau 6 rakaat, mau 6 harakat, mau 7 harakat, mau 8 harakat, 10 harakat, silahkan. Hayya 'alas shalah. Semakin panjang suara yang dikeluarkan dalam azan, semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian
ada sebuah hadis yang diterima oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, an Khawlata bintil Hakami as-Salamiyah qalat. Sa'ad bin Abi Waqqas menerima hadis tersebut bersumber dari Khawlah binti Al-Hakam as-Salamiyah, di mana Khawlah binti Al-Hakam as-Salamiyah ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maridu ghaibullah madama fi maradihi. Orang yang sedang sakit selama berada di dalam sakitnya itu adalah tamunya Allah. Jadi kalau kita oleh Allah dikasih sakit, berarti pada saat kita sedang dalam keadaan sakit, status kita, kedudukan kita, posisi kita di hadapan Allah adalah sebagai doibullah, sebagai tamunya Allah. Makanya kalau kita ingin selalu menjadi tamunya Allah, minta sakit terus selamanya. Tapi pada takut sakit ya. Para wali kalau nggak dikasih sakit nangis. Justru kalau dikasih sehat terus para wali nangis. Dikasih sehat, sakit senang gitu para wali. Sebab orang kalau nggak pernah dikasih sakit, tidak menutup kemungkinan akan muncul penyakit takaburnya, penyakit sombongnya. Akhirnya dia ngaku, awalnya ngaku wali, karena nggak pernah sakit. Nanti lama-kelamaan ngaku nabi, lama-kelamaan nanti ngaku Tuhan. Contoh Fir'aun, Paros Ramses selama hidupnya oleh Allah nggak pernah dikasih sakit, makanya dia sombong, ngaku Tuhan. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku ini Tuhan, nggak pernah sakit. Tok takabur. Kita kalau dikasih sakit sabar, perbanyak membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurba'u lahu kulla yaumin amalu sab'ina sahidan. Pada setiap hari dinaikkan baginya 70 orang yang mati syahid. 70 amal 70 orang yang mati syahid. Jadi kalau kita dikasih sakit oleh Allah dan kita sabar menerima dengan penuh kesabaran dan tetap konsisten melaksanakan ibadah kepada Allah, maka setiap hari selama kita sakit itu dinaikkan ke langit amal 70 orang yang mati syahid, yang pahalanya untuk orang sakit tersebut, untuk setiap harinya. Jadi orang yang sakit kalau sabar tetap ibadah kepada Allah, itu setiap hari oleh Allah diberi pahala dengan pahala amal 70 orang yang mati syahid. Kita lanjutkan sedikit lagi. Fa in abahu min maradihi kharaja min junubihi kayaumi waladathu ummuhu. Maka jika Allah menyembuhkan kepadanya dari sakitnya, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Kemudian orang yang sakit tersebut oleh Allah dikasih sembuh, sehat, maka orang itu keluar dari dosa-dosanya kayauma waladathu ummuhu, kayaumi waladathu ummuhu, bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosanya bersih, diampuni, sehingga keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Itu kalau sakitnya tetap tidak meninggalkan sholat. Tapi kalau sakitnya meninggalkan sholat, bukan bersih dosanya, tapi malah bertambah dosanya. Sebab orang sakit tetap wajib sholat. Separah apapun menurut para ulama ahli fikih, kewajiban sholat tidak akan pernah gugur bagi orang yang sedang sakit. Kewajiban sholat itu hanya akan menjadi gugur bagi orang apabila orang tersebut akalnya sudah hilang, akal sehatnya sudah hilang. Misal sudah pikun, udah nggak ingat apa-apa, baru gugur kewajiban sholat. Nggak sholat pun nggak apa-apa, nanti diganti dengan fidyah. Sakit separah apapun, kalau akal kita masih sehat, masih bisa mengenal orang yang datang kepada kita, maka belum gugur kewajiban sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qada alaihi bil maut,
adkhalahul jannata bighairi hisab. Apabila orang yang sakit tersebut berobat kemana-mana enggak sembuh-sembuh, terus tetap sakit sampai datang ajal, meninggal dunia, maka adkhalahul jannata bighairi hisab. Allah akan memasukkannya ke dalam surga tanpa dihisab. Demikian keterangan di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Wa mu'adzinu huwa hajibullah ta'ala. Bermula orang yang tukang azan itu adalah pelayan penerima tamunya Allah Ta'ala. Jadi yang tukang azan disebut hajibullah, pelayan penerima tamunya Allah. Sedangkan orang-orang yang datang ke masjid mau sholat untuk menyembah Allah, itu para tamunya Allah. Yang menerimanya tukang azan, yang mengajaknya tukang azan. Maka tukang azan disebut hajibullah, pelayan penerima tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Siapapun orang Islam, laki-laki perempuan yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk menyembah kepada Allah, mereka adalah tamu-tamunya Allah. Maka ketika kita dalam keadaan sebagai tamu-tamunya Allah, pasti oleh Allah dijaga, dipelihara dari berbagai macam penyakit. Sekalipun penyakit dahsyat, kita akan dijaga oleh Allah. Itulah keyakinan kita. Makanya PPKM apa Pak Ahmad? Perbanyak pergi ke masjid. Nah, PPKM perbanyak pergi ke masjid. Insya Allah. Sebab kita jadi tamunya Allah. Allah nggak akan membiarkan tamunya. Pasti oleh Allah diperhatikan tamunya, dijaga kesehatannya. Tinggal tergantung bagaimana keyakinan kita kepada Allah. 20%, 50%, 70%, atau 100% keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuktihi bikuli ajanin sawaba alfi nabiyyin. Orang yang tukang ajan oleh Allah akan diberi pahala sawaba alfi nabiyyin, dengan pahala 1000 para nabi. Masya Allah. Kan jumlah para nabi ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi yang kedudukannya sebagai Rasulullah ada 315. Dari 315 orang Rasul yang wajib diketahui nama-namanya ada 25. Dari mulai Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi penutup para Nabi dan para Rasul, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang tukang ajar, yuktihi, oleh Allah akan diberi pahala untuknya, yaitu sawaba alfi nabiin, dengan pahala 1000 para nabi. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala 1000 para nabi, ya kita harus sering ajan. Ya, Pak Ustadz, saya suaranya jelek. Ya, yang penting ajannya benar. Jangan as-sholatu dibaca as-sholantu. Khairu minan naum dibaca khairu minan niyum. Wal imamu wajirullah yutihi bikulli sholatin sawaba alfi siddiqin. Sedangkan imam di dalam sholat berjamaah itu kedudukannya sebagai perdana menterinya Allah. Wazirullah, perdana menterinya Allah. Untuk setiap satu kali sholat, Allah akan memberi pahala kepadanya dengan pahala 1000 para siddiqin. Jadi seorang imam ketika dia mengimami sholat berjamaah, untuk satu kali sholat berjamaah dia mengimami para makmumnya, itu pahala bagi imam pahala 1000 para siddiqin. Para siddiqin itu bisa dari golongan para nabi, bisa dari golongan para rasul, bisa dari golongan para sahabat. Sebab yang dimaksud para siddiqin adalah mereka orang-orang yang mempunyai keteguhan yang kuat dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ketauhidan yang kuat, kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para siddiqin. Wal alimu wakilullah ta'ala yu'tihi bikulli hadisin nurun yaumal qiyamati wa kataballahu lahu bikulli hadisin ibadatan alfi sanatin. Dan orang alim yang mengajarkan ilmu agama adalah wakilullah. Dia adalah wakilnya Allah Ta'ala. Untuk setiap satu ucapannya, Allah akan memberinya cahaya di hari kiamat dan menetapkan baginya pahala ibadah 1000 tahun. Kalau ada orang alim mengajarkan ilmu agama, setiap satu kalimat yang dikeluarkan dari mulutnya itu akan menjadi cahaya di hari kiamat.
Dan setiap satu kalimat yang dikeluarkan dari mulutnya itu dicatat baginya pahala ibadah 1000 tahun untuk satu kalimat. Kalau yang dikeluarkan dari mulutnya orang alim 1000 kalimat, berarti 1000 kalimat kali 1000 tahun. Itu pahalanya luar biasa. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, kata Nabi yang kedua, au muta'aliman, jadilah engkau orang yang mau belajar agama. Enggak bisa juga. Rasulullah memberikan pilihan yang ketiga, au mustami'an, jadilah engkau orang yang mau mendengarkan ilmu agama. Enggak bisa juga karena sibuk. Rasulullah memberikan pilihan yang keempat, au muhibban, jadilah engkau orang yang mencintai ilmu agama, mencintai orang yang alim, mencintai para ulama, orang-orang yang menyampaikan ilmu agama. Enggak bisa juga, kata Nabi, wala takun khamisan, janganlah sekali-kali engkau menjadi golongan yang kelima. Patah balik, jika engkau menjadi golongan yang kelima, engkau akan binasa, engkau akan celaka. Siapa golongan yang kelima? Alim tidak, ngaji tidak, mendengarkan tidak, mencintai ilmu tidak. Berarti dia posisinya ada di golongan kelima. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit lagi mohon keriduannya. Wal muta'allimuna minar rijal wan nisa hum khuddamullah fama jazaohum illa jannah. Sedangkan orang-orang yang mengaji, orang-orang yang belajar agama, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan wanita, mereka adalah khuddamullahi ta'ala, para pelayannya Allah Ta'ala, para hodimnya Allah Ta'ala. Fama jazaohum illa jannah, maka balasan bagi orang-orang yang belajar agama tidak lain tidak bukan melainkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man talabal ilma kana kafaratan lima madad, barang siapa yang mencari ilmu agama, maka hal itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian Syekh Jaini Dahlan telah bertutur kata, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu maddudatun la tuqbalu, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu maddudatun la tuqbalu, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu maddudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmunya, maka amal-amalnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita makmurkan masjid-masjid Allah dengan meramaikan pengajian di masjid-masjid. Yuk kita makmurkan masjid-masjid Allah dengan meramaikan sholat berjamaah di masjid. Yuk kita ramaikan masjid-masjid Allah, kita makmurkan masjid-masjid Allah dengan meramaikan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, seperti berzikir di masjid, bersolawat di masjid, melaksanakan ibadah kurban di masjid, melaksanakan acara santunan untuk anak yatim piatu di masjid. Masjid kita jadikan sebagai sarana prasarana fasilitas untuk mensiarkan agama Allah. Rasulullah pernah bersabda, la taj'alu masajidakum kuburan. Janganlah sekali-kali kalian menjadikan masjid-masjid kalian sepi seperti kuburan. Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid kalian sepi seperti kuburan. Tidak ada yang ajan, tidak ada yang berjamaah, tidak ada yang berzikir, tidak ada yang bersolawat, tidak ada yang beribadah kepada Allah. Masjid sepi bagaikan kuburan. Inilah propaganda orang-orang Yahudi berusaha berupaya untuk menjadikan masjid-masjid sebagai kuburan. Makanya kita harus memakmurkan masjid-masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat apabila Allah menurunkan wabah, malapetaka, bencana dari langit kepada penduduk bumi. Maka suripat maril masajid, maka bencana itu, wabah itu, penyakit itu akan dihindarkan oleh Allah dari orang-orang yang selalu istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali
bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendorong, memotivasi diri kita untuk mampu meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih menggapai kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Akhirnya mari kita sama-sama tutup acara amaliyah zikir khotaman pada malam ini di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar satu kali saja. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita bersolawat satu kali saja. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darati atabatayati ratan alamin ya Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa na'udzubika minal bala wal bala wal waba wal amrada kullaha wal bakhsa wal munkar. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhi bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.